Kegiatan mendaki gunung kadang tidak mengenal waktu, kadang tidak mengenal apapun profesi dari pendaki itu sendiri. Kadang ada yang tukang cukur, kadang ada yang pengusaha, kadang ada yang pekerja swasta, ada juga yang pekerja perbankan mungkin. Ya, mereka itu orang-orang sibuk yang sebenarnya juga pengen refreshing. Tapi bagaimana jika refreshingnya itu harus bertemu dengan musim hujan? Lalu bagaimana cara packingnya? Oke teman-teman, sekarang di sekitar saya ini ya ada beberapa alat ya, ada beberapa gear yang saya gunakan untuk membantu dalam pembuatan video ini. Alatnya apa aja? Yuk kita kenalan. Yang pertama ada carrier. Ini kebetulan saya pakai carrier Eiger Wanderlust ya. Nanti kalian kalau pengen tahu reviewnya ya, kalian bisa lihat video yang ada di atas ini ya. Kemudian yang kedua ini ada mantol ya, mantolnya mantol plastik yang harganya 5 ribuan. Kemudian ada P3K, kemudian ada sleeping bag nih ya. Kemudian ini adalah isinya macam-macam ya, cuma dalam video ini saya asumsikan di dalamnya ini adalah pakaian ya, jadi saya nggak perlu bongkar ya packingan pakaiannya seperti apa. Yang jelas ini saya asumsikan sebagai pakaian. Kemudian ini ada matras, kemudian ini ada trash bag dan beberapa plastik ya nih. Oke, gimana cara packingnya? Langsung simak videonya. Untuk tahap yang pertama kita ambil dulu matras, yang kedua trash bag, kemudian yang ketiga carrier. Kemudian matras ini kita masukkan ke dalam trash bag. Ini matras saya packing kayak gini ya teman-teman. Kalau kalian masih bingung dengan caranya, kalian masih bingung dengan detailnya, kalian bisa lihat link video di atas ya, itu khusus packing untuk matras. Kemudian kalau udah jadi kayak gini, kita masukkan ke dalam trash bag. Kalau udah masuk dalam trash bag, kita masukkan ke dalam carrier ya. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Mungkin agak kurang jelas ya. Jadi di tempat yang paling dalam ini ada matras. Matrasnya itu dibungkus sama trash bag. Kemudian trash bagnya ini dimasukkan ke dalam carrier kayak gitu. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini adalah packing dasar ketika kalian pengen naik gunung di musim hujan ya. Kemudian setelah itu masalah packing selanjutnya itu biasanya tergantung teman-teman ya, pengen memvariasikan packingan seperti apa. Karena bagi saya packing itu adalah seni bagaimana cara meletakkan barang di tempat yang efisien. Kemudian bagaimana juga cara meletakkannya agar semua ruang yang ada di dalam backpack, di dalam carrier itu tidak ada udara. Artinya apa? Carrier itu full pack ya, jadi semua sisi tidak ada celah, semuanya dipenuhi dengan barang-barang yang kalian bawa. Itu menurut saya seni. Jadi tergantung teman-teman bagaimana cara packingnya ya. Ini cuma packingan dasar. Kemudian setelah kayak gini biasanya ya tenda masuk, SB, pakaian ganti, cooking set, nesting kompor dan logistik lainnya gitu. Itu kan terserah teman-teman bagaimana mau cara packingnya kan. Kemudian barang-barang yang saya contohkan di awal tadi adalah barang-barang yang harusnya kalian bawa ketika pendakian. Apa harus ada plastik juga? Jadi fungsi dari plastik itu adalah untuk menutupi sleeping bag yang akan kalian bawa ke pendakian. Contohnya seperti ini ya. Ini sleeping bag yang misalnya akan saya bawa ke pendakian di musim hujan. Kemudian ini adalah plastiknya. Plastiknya ini saya pakai 2 buah ya. Kenapa 2 buah? Nah, lihat cara packingnya. Jadi setelah masuk kayak gini ya, setelah masuk kayak gini, kemudian yang bagian atas ini masuk lebih dulu ke bagian plastik yang paling dalam.
Jadi kayak dimasukin bolak-balik kayak gitu loh. Nah setelah itu ya kita press bagaimana biar sleeping bag ini efisien kayak gitu. Udaranya dikeluarkan misalnya dan lain sebagainya. Anggaplah ini udah jadi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam carrier yang udah kita packing secara standar pendakian di musim hujan kayak gitu. Kemudian ada lagi pakaian. Pakaian itu wajib kita bawa ya. Kemudian kita plastikin dulu ya. Kalau bisa sih plastiknya nggak cuma sekali, double, triple boleh. Jadi untuk mengantisipasi agar air tidak masuk ke dalam pakaian kayak gitu. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Tapi ini baru satu lapis. Kalian bisa tambahkan lapisan plastik sampai beberapa kali. Karena ketika kita di perjalanan pendakian itu kan pasti hujan lah. Anggaplah hujan karena kita mendakinya di musim hujan. Jadi lebih baiknya kita membawa salin yang tetap kering. Jadi ketika kita udah di tenda udah berdiri, kita bakar-bakaran, kalian tetap pakai pakaian yang udah kering. Ini masih dalam satu lapis ya. Kalian bisa pakai plastik double, triple dan seterusnya. Karena kita pengen badan kita tetap hangat ya ketika di tenda agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mungkin hipotermia dan lain sebagainya. Kita masukkan ke dalam carrier. Kemudian P3K. P3K ini juga harus dimasukkan ke dalam plastik. Walau bagaimanapun P3K ini meskipun tidak terlalu sering kita pakai ya, tapi namanya kejadian di gunung kita tidak bisa menerka, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di depan. Kita tetap harus berjaga-jaga ya. Makanya kita tetap harus bawa obat-obatan. Kita masukkan ke dalam sini. Saya rasa untuk obat-obatan cukup diplastiki satu lapis saja ya, nggak perlu 2-3 kali ya. Jadi segini aja udah cukup kita masukkan. Kemudian yang berikutnya mantol. Saya menyarankan kalian pakai mantol yang plastik kayak gini ya, yang harganya 5 ribuan, 6 ribuan. Kenapa saya menyarankan kalian bawanya mantol yang dari plastik kayak gini? Karena yang pertama tidak mahal ya. Yang kedua berarti murah. Ya iya dong, nggak mahal kan berarti murah bos. Kemudian alasan yang berikutnya itu kalau mantol ini menurut saya itu tidak mengganggu langkah untuk selama di perjalanan. Kalian bisa bayangkan ya ketika kalian pakai mantol kelelawar atau mantol yang egois ya, yang atas sampai bawah. Itu kalau menurut saya ya, yang pernah saya alami, pakai mantol kayak gitu itu mengganggu perjalanan. Untuk mengganggu perjalanan saya, mengganggu perjalanan teman-teman yang lain. Saya tidak terlalu nyaman kalau pakai mantol kelelawar atau mantol yang egois itu. Untuk saya pribadi ya, saya tidak terlalu nyaman. Tapi kalau saya pribadi nyamannya pakai mantol plastik. Ini tergantung teman-teman sih, sukanya pakai mantol yang kayak gimana ya. Kalau saya pribadi senangnya pakai mantol plastik. Tapi mantol ini punya kelemahan ya. Kelemahannya itu nggak bisa muat carrier. Jadi ketika kalian membawa carrier dan bermantol ini, carriernya tetap harus di luar. Maka dari itu kalau saya mempersiapkan pendakian di musim hujan, saya menyiapkan banyak plastik ya. Mungkin ada 10 lembar plastik untuk berjaga-jaga. Itu plastik free ya. Plastik yang tidak termasuk untuk membungkus SB, membungkus pakaian tadi. Nah itu dia teman-teman tips untuk packing di musim hujan ya. Ini tips dari saya. Kalau kalian sepakat ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalian punya cara sendiri mungkin kayak gitu. Pesan terakhir saya, kalau kalian mendaki di musim hujan, banyak-banyakin bawa plastik ya. Satu orang bawa trash bagnya 2. Kemudian plastik itu kalian mungkin butuh sekitar 10 buah ya. Karena untuk berjaga-jaga, apabila plastik yang kalian gunakan untuk membungkus pakaian, membungkus makanan, logistik kalian, untuk membungkus sleeping bag kalian itu rusak, kalian masih ada plastik cadangan untuk mengganti plastik yang rusak tersebut. Gak cuma di musim hujan, musim panas pun semua kita harus berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan selama perjalanan pendakian. Karena tujuan utama dari pendakian adalah pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Jadi teman-teman, bagaimana cara packing dan apa yang harus kalian persiapkan ketika mendaki di musim hujan. Terkadang untuk urusan pendakian, terkadang banyak orang yang menunggu waktu longgar, kadang juga menunggu waktu kapan liburnya kayak gitu. Kebanyakan dari mereka yang punya waktu liburnya agak panjang kayak gitu, biasanya jatuhnya di musim hujan ketika ada di penghujung tahun. Segitu dulu teman-teman untuk tips packing dan apa aja yang harus kalian persiapkan ketika pendakian di musim hujan. Jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga sama teman-teman kalian. Salvi El Maliki pamit.
Bye bye.